Selamat siang untuk semuanya, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Apa kabar semuanya? Baik. Apakah masih semangat? Masih. Oke, terima kasih. Namun sebelum lanjut, Pak minta salah satu dari adik-adik untuk membawakan kita dalam doa. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mulai kegiatan pelajaran kita, marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat melakukan semua kegiatan kami dari tadi hingga detik ini. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau memberkati kami agar apa yang kami bahas pada hari ini pada kali ini dapat kami simak dengan baik. Semua permohonan-Mu kami serahkan kepada dari Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Erwin sudah mengikuti kita dalam doa. Lanjut, silakan dulu. Terima kasih. Siapa yang tidak hadir? Saudara Siapa? Maria Luri Tidahu dengan Yosef Hendrik. Alasannya apa ini? Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan. Oke. Jadi yang hadir berapa orang? 27. 7 orang. Oke, semoga kedua orang itu besok bisa hadir ya. Ya. Oke, mari kita lanjut. Adik-adik, hari ini kita akan membahas materi tentang puisi baru. Namun sebelum itu, Pak akan menanyakan kepada adik-adik materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Pak. Bera? Puisi lama. Puisi lama? Ya. Oke, jadi betul. Jadi materi minggu lalu kita membicarakan tentang puisi lama. Jadi hari ini kita akan lanjut ke materi yang berikut, yaitu tentang puisi baru. Puisi baru adalah jenis puisi yang tidak lagi terikat oleh aturan-aturan baku seperti baris, suku kata, ataupun rima yang ketat seperti pada puisi lama. Dan puisi baru ini muncul seiring dengan masuknya pengaruh sastra barat ke Indonesia dimulai sekitar era angkatan pujangga baru. Jadi adik-adik, puisi baru itu masuk bersamaan dengan masuknya pengaruh sastra barat ke Indonesia. Jadi yang membedakan puisi baru dengan puisi lama adalah puisi lama itu masuk ketika para penjajah sudah ada atau sudah menjajah Indonesia ya. Artinya puisi lama sudah ada sebelum para penjajah ada. Mengerti? Oke, kita lanjut. Jadi era pujangga baru pada waktu itu adalah tonggak sejarah penting dalam sastra Indonesia yang muncul pada tahun 1930-an. Nama ini diambil dari majalah Pujangga Baru yang dikirim oleh Sultan Takdir Alis Jabana, Amin Pane, dan Amir Hamzah. Jadi ketiga orang ini adalah pelopor dari puisi baru ya. Hak harus saudara untuk menjadi saudara, hak. Supaya lama orang-orang di negara ini permasalahkan perbedaan itu begini. Mayoritas motifkan minoritas, popularitas dari politik di atas kertas. Apakah kamu harus agama baru bisa dibilang sesama? Apakah kamu harus saudara baru bisa dibilang saudara? Apakah kamu harus sekandung
sebelum itu kita ice breaking sejenak ya. Jadi ice breaking kita pada hari ini adalah temanya setiap pertanyaan harus ada jawaban. Jadi ice breakingnya kenapa dan karena. Sudah siap? Siap. Oke, mulai dari kelompok mana? Oke, Sylvia, silakan. Kenapa pare itu pahit? Karena yang maju tukang. Kenapa pare itu pahit? Karena yang manis itu senyumannya Sylvia. Oke, terima kasih. Definisi dari puisi baru. Menurut kelompok kami, puisi baru atau puisi modern adalah jenis puisi yang tidak lagi terikat oleh aturan-aturan lama atau bisa dibilang lebih bebas. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Lebih terkesan lebih bebas atau tidak terikat. Oke, Pak Mika dan setiap kelompok untuk maju dan membacakan salah satu puisi. Senyum bahagia. Lanjut kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membawakan puisi yang berjudul Payung Merah di Pagi yang Basah. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 3 akan membacakan puisi yang telah kami buat. Payung merah di pagi yang basah. Pagi ini disambut hujan, jatuh perlahan membasahi tanah, daun, jejak langkah yang sepi. Seorang gadis melangkah pergi, menggenggam payung merah di bawah langit yang cerah. Ia berjalan sendiri, bersama kenangan yang datang, lalu pergi meninggalkan pagi. Pagi ini tak hanya air hujan yang jatuh, air matanya pun ikut jatuh, menyatu dalam rintik yang hujan. Ia bukannya memiliki segalanya, namun langkahnya tak pernah berhenti menuju sekolah dengan harapan yang tak ia lepaskan. Di setiap jejak yang dia tinggalkan, ia tahu waktu tak akan pernah kembali, namun mimpi harus tetap ia kejar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih Sylvia. Saluran hati, maka perasaan penyair akan sangat mewarnai karya tersebut. Jadi contohnya, apakah penyair merasa marah, rindu, sedih, atau bahagia? Perasaan ini akan terasa melalui pilihan diksi yang digunakan. Berikut adalah nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Melalui nada, penyair bisa melihat sedang menggurui, menyindir, bercerita, atau bersikap rendah hati. Contohnya, nada menggurui. Biasanya banyak kata perintah atau nasihat. Jadi, dari contoh ini, siapa yang pernah nonton film Dilan? Siapa yang hafal puisi dari Dilan? Yaitu Milea. Jadi begini, puisi dari Dilan itu tentang Milea. Milea, katakan sekarang, apakah ini bunga? Coklat. Katakan, karena aku ingin memberikan untukmu khusus malam ini. Jadi, ini adalah salah satu contoh yang menggurui atau perintah ya. Dia memerintahkan dia dengan katakan sekarang. Dan ini adalah salah satu contoh dari Dilan ya. Dan yang kedua adalah nada protes. Nada protes yaitu terasa keras dan memberontak seperti yang tadi barusan kali dengar. Contoh
contoh yang dari Eka Saputra Bocarati, puisi tentang tak sedara, tak perlu sedara untuk menjadi saudara. Itu adalah salah satu contoh yakni tentang nada yang bagus. Dan yang ketiga adalah nada simpati, yaitu terasa lembut dan mengajak pembaca merenung. Seperti pada puisi Separdi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin tadi ya. Yang berikut adalah amanat atau pesan. Jadi dalam puisi itu, amanat adalah pesan, tujuan, dan dorongan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Ini adalah efek yang diharapkan muncul setelah seseorang selesai membaca puisi tersebut. Amanat seringkali tersirat sehingga setiap pembaca bisa menangkap hal yang berbeda-beda. Jadi setiap puisi itu mempunyai pesan dan amanatnya masing-masing ya. Dari sini apakah semua sudah paham? Sudah. Oke. Jadi yang terakhir adalah pertanyaan refleksi untuk kita semua. Jadi sampai pulang sampai di rumah, tolong adik-adik refleksikan pertanyaan ini ya. Pesan moral apa yang lebih mudah kalian tangkap? Dari pantun yang lugas atau puisi baru yang penuh simbol. Jadi dimohonkan untuk adik-adik pulang sampai rumah, tolong refleksikan dari pertanyaan hari ini. Ya. Jadi adik-adik dari puisi baru apakah sudah jelas? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, sampai di sini saja materi kita. Semoga adik-adik bisa pulang membawa ilmu dan semoga bisa menerapkannya di luar sana ya. Oke, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Namun sebelum itu, Erwin tolong kirim sebuah doa. Teman-teman dan Pak Guru, marilah kita berdoa dan membaca. Ya Bapak yang Maha, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kegiatan belajar hari ini. Terima kasih atas pelajaran dan pengalaman yang kami dapatkan hari ini. Bimbinglah agar apa yang kami dapat bisa kami terapkan di dalam lingkungan kehidupan kami. Kamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.